kalau kita punya pohon karet, itu persis kita punya ATM sendiri, seperti ATM petani itu. Kalau hasil karetnya sih kemarin 1 kintal 30. Karena kering, belum tahu apa itu namanya, belum tahu caranya lah kayak gitu. Nama saya Sodali sebagai petani karet. Kalau nanamnya sudah 8 tahunan itu. Mulai nyadap 1 tahun lebih. Itu waktu masih harga sangat tinggi, sehingga banyak yang para petani, terutama yang dari Kalimantan itu sangat mencoba untuk nanam karet di Sadang sini. Untuk Kecamatan Sadang lebih dari 25 orang. Itu nyebar dari semua desa ada itu. Yang terbanyak adalah Desa Seporo dan Sadang Ulon. Itu hampir kurang lebih 9.000-an pohon. Ya relatif, jadi ada yang 1.000, ada yang 200, ada yang 300, 500. Gitu. Ya awal mulanya banyak yang dari Banjarnegara, Purwokerto, terusan juga ada yang dari Palembang, Kalimantan itu. Di lahan punya sendiri itu, lahan pribadi. Dan itu rata-rata punya pribadi semua itu. Sebelumnya rata-rata masih tanaman biasa yang pada umumnya di sini dan memang keadaan masih tandus itu. Alhamdulillah begitu ditanami kebun karet, jadi suasananya itu lebih sejuk itu dan tanamannya itu cocok untuk ditanamkan di daerah sini itu. Yang keuntungan utama adalah kalau kita punya pohon karet, itu persis kita punya ATM sendiri, seperti ATM petani itu. Tiap pagi kita nyadap dapat duit. Dan itu apabila kita nyadapnya betul, maka tiap hari kita mendapatkan keuntungan itu. Mulai tahun 2009. Dulu 1.200. Tapi mungkin sekarang yang paling 1.000 atau 800 kali mungkin. Mulai disadap sih sebenarnya udah ada kali hampir setengah tahun kali ada kali, cuman nggak rutin. Yang nyadap itu terus terang banyak kesibukan lain gitu loh. Sebagian sudah dan sebagian yang belum, karena banyaknya yang belum tahu caranya atau mungkin masih belum tahu teknik cara menyadapnya. Ya karena kita masih awam baru, kadang-kadang masih bingung ya. Jadi kepada siapa kita minta mengajari, ya paling kita hanya mengandalkan medsos itu. Saya dari teman saya sendiri dan saya coba untuk berlatih dari teman-teman yang lain dan dari YouTube itu. Ya kendalanya sih yang jelas kalau saya itu jauh ya kan. Terus bangkanya perempuan, nanjak kayak gitu aja, hanya begitu aja. Kepengen saya sih ya, kepengen istilah ini pasta di sini lah, nyadapnya berarti pagi-pagi, cuman itu hanya rencana. Nggak tahu nanti. Pengen bikin istilah apa tuh, gubukan lah kayak gitu, kepenginnya saya gitu. Nyadap kalau meretnya itu enggak setiap hari, soalnya belum kepegang semua sih, baru sekali 2 kali ini. Kemarin kan pasang kawat sama pasang mangkok kayak gitu, ini baru 2 kali, seminggu ini 2 kali, ya minimal ya 3 hari lah. Kalau 3 hari itu udah yang nempel di pohon itu udah kering, jadi bisa
istilahnya bisa diambil gitu yang di pohon itu. Ya memang kondisi karet sini sama di Kalimantan, Sumatera itu beda ya. Tapi kalau kita lihat dari segi ekonomi itu sangat bagus dan menjanjikan. Kalau kita satu pohon saja bisa mengeluarkan 1 kilo 1 bulan, nanam 100 pohon itu bisa 1 kintal 1 bulan gitu. Yang pertama ya karena belum tahu teknik caranya jadi masih bingung gitu. Contohnya makan cara nyadapnya apa terlalu dalam atau gimana itu kok nggak keluar getahnya gitu, caranya gimana caranya kan kadang bingung. Juga dari segi peralatan kadang kan masih bingung gitu, minta dari mana itu. Kadang kalau yang pohonnya kulitnya tipis agak susah sih. Terus yang pohonnya itu kayak pohon salam itu agak keras. Enggak semua itu gampang ya, ada kesulitan juga sih. Kalau hasil karetnya sih kemarin ya itu nggak rutin sih masalahnya sih ya. Kemarin itu Mas Dali yang terima itu hanya 1 kintal 30 ya Mas Dali, 1 kintal 30. Karena kering, belum tahu apa itu namanya, belum tahu caranya lah kayak gitu. Alhamdulillah kami siap untuk membantu para petani untuk peralatannya dan alhamdulillah petani sudah semangat untuk bisa mengembangkan budidaya karet ini. Dan peralatannya khususlah untuk sadap karet itu seperti peso, terusan mangkok itu. Jadi sangat biasa saja lah itu nggak ada kendalanya. Ini kadang-kadang karena kita belum tahu pesonya aja itu nggak tahu seperti apa itu. Ya belum ada, kita datangkan dari Palembang. Ya karena rata-rata nggak sabar itu, karena apa, karet juga butuh proses, butuh waktu untuk bisa keluar getahnya dengan maksimal. Minimal kita sadap memakan 3 kali 4 kali udah mulai bagus. Kadang ada yang 2 minggu baru mulai bagus gitu. Ya karena itu kurang kesabaran si penyadap itu. Ya taunya kalau nyadap itu langsung dapat banyak itu enggak. Yang penting harus sabar itu, telaten ulet itu. Yakin bahwa suatu saat ini adalah sangat potensi sekali itu. Seharusnya kalau misalkan kita nyadap itu peso itu harus nempel di pohonnya segini. Sehingga kalau kita keruk itu tidak bakal kena kayunya. Tapi kalau sampai kita berdiri begini pasti kena kayunya. Ya rata-rata karena kartanya itu kalau nggak dalam, nggak kena kayunya, nggak keluar getahnya. Padahal itu nggak betul caranya begitu. Yang betul adalah tetap kita nyadap tapi tidak kena kayunya dan keluar getahnya. Ya itu kendala para petani, terutama para penyadap yang rata-rata belum menyadari bahwa kalau kena kayunya itu sangat fatal itu. Ya karena dia frustasi, terus terang rata-rata frustasi, untuk karet apaan kayak gini, lebih baik tanamnya komoditas yang lain itu. Itu karena apa? Ya kurangnya informasi atau pembinaan atau mungkin penyuluhan dari orang-orang yang terdekat itu. Sebetulnya bukan masalah usia, yang penting besarnya pohon karet. Kalau kita sudah 1 tremos itu sudah bisa disadap. Jadi 5 tahun sudah siap disadap. Nah, untuk kalau yang kita nyadapnya betul, cara nyadapnya bagus, maka kita bisa menyampai di 30 tahun itu masih bagus untuk produksi karet. Kalau pemasaran itu tidak ada masalah pada dasarnya, yang penting ada barangnya udah siap itu. Ada yang ambil ya? Iya. Iya, baru ini terjun ke sini. Pengennya saya sih, kalau saya sendiri sih kepengennya maju ya, istilahnya buat kerjaan saya sendiri sehari-hari. Insya Allah saya kepengennya saya itu mau kita terjun sendiri gitu. Kalau ada yang istilahnya mau dia terjun di sini ya silakan, nggak apa-apa. Kalau mau ya apa boleh buat, saya sendiri. Gitu, semampu kita gitu loh.
kalau kita rawat dengan baik itu jauh lebih bagus. Dipupuk juga lebih bagus karena apa? Cepat, otomatis cepat bisa disadap itu. Ukurnya kita nyadap 7 tahun disadap, 5 tahun sudah bisa disadap. Dan semakin sering disadap, maka pohon itu pun akan semakin cepat besar. Ya karena otomatis pori-porinya si getah karet itu terbuka, makanya cepat membesar itu. Ya itu sudah ada rencana pembentukan kelompok, mudah-mudahan, tapi skupnya adalah kecamatan itu. Kalau satu desa memang masih minim, satu desa belum ada yang 15 orang, rata-rata masih 10, 5 atau 2 gitu. Ya harapannya mudah-mudahan nanti para petani ada yang mau nanam lagi, yang sudah punya jangan ditebangin. Yang keduanya nanti ada pembinaan dari pihak terkait, mudah-mudahan ada bantuan dari dinas yang terkait gitu.